Assalamualaikum anak-anak semua. Dan selamat pagi Bagaimana kabarnya semua? Sehat atau ada teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena atau sakit atau sedang ada acara lainnya? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya ibu mengabsen dulu agar ibu mengetahui apakah anak-anak ada yang tidak hadir pada pagi hari ini. Arni Sophia, Ayu Lestari, Depi, Diana. Diana di mana? Ada yang tahu di mana Diana? Kenapa tidak hadir pada pagi hari ini? Kenapa? Oh, Diana sakit. Ya, kalau teman kita Diana 3 hari ini belum masuk, ada baiknya anak-anak di kelas ini anak-anak di kelas atau di ruangan ini agar menjenguk teman kita yang bernama Diana agar ya anak-anak. Baiklah, kita sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita menyanyikan lagu. Pada pertemuan kali ini ibu mau kita semua menyanyikan lagu yang berjudul Oh Ibu dan Ayah. Ada yang tahu? Harus tahu dong. Ya, 1, 2, 3, ya. Oh Ibu dan Ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai ke nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah belajar tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih anak-anak. Ya, anak-anak ibu semangat sekali ya pada pertemuan ini. Baik, kita masuk kepada materi kita, yaitu pada jam ini kita mempelajari struktur lapisan bumi. Nah, anak-anak ibu tahu tidak apa itu struktur lapisan bumi? Nah, jadi bumi kita ini merupakan planet ketiga dari sistem tata surya, ya kan? Nah, jadi walaupun bumi kita ini bulat, nah, bumi kita ini memiliki beberapa lapisan-lapisan sebagai penyusun bumi. Nah, jadi bumi kita ini, anak-anak ibu, memiliki 4 lapisan, yaitu di mana seperti media yang ibu bawa ini, seperti ini. Ini adalah media tentang lapisan bumi yang berkenaan dengan materi kita pada pagi hari ini. Jadi seperti ini kira-kira tentang lapisan bumi kita ini. Seperti ini. Nah, ini dia. Ayo anak-anak, setelah melihat media ibu ini, apa yang ada di pikiran anak-anak ibu tentang lapisan bumi kita ini? Ya, lapisan bumi kita ini terdiri dari 4, yaitu kerak bumi, mantel, inti yang dibagi 2, yaitu inti dalam dan inti luar. Jadi kita membahas satu persatu, yaitu pertama kita membahas tentang kerak bumi.
ini penyusun, kira-kira seperti ini anak-anak, penyusun struktur bumi. Anak-anak ibu jangan ribut ya. Nah, nanti setelah pelajaran ibu akan memberikan materi tugas. Nah, untuk lebih memudahkan, ada baiknya anak-anak ibu memperhatikan atau mendengarkan apa yang ibu katakan. Ya, anak-anak. Baik, kita membahas tentang lapisan yang pertama dan lapisan yang paling terluar, yaitu lapisan kerak bumi. Lapisan apa? Bumi. Kerak bumi. Anak-anak sudah kelas 5 kan? Pasti udah bisa pasti anak-anak ibu udah pandai membaca tanpa mengeja. Anak-anak harus sering belajar di rumah ya, membaca agar lebih lancar, agar lebih fasih. Nah, kemudian kerak bumi. Jadi kerak bumi ini adalah lapisan yang paling terluar, yang terdiri dari daratan, dan lautan. Nah, kerak bumi dibagi menjadi dua, yaitu kerak samudra dan kerak daratan. Kerak samudra yaitu itulah seperti lautan. Nah, seperti ini kira-kira daratan di muka bumi ini. Nah, ini adalah lautan. Seperti ini kira-kira gambaran bumi kita ya anak-anak ibu. Ini rumah, terus ini pohon. Jadi kerak bumi dibagi menjadi berapa tadi anak? Ya, kerak bumi dibagi menjadi dua, yaitu kerak samudra dan kerak daratan. Jadi kerak samudra ini itulah lautan kita ini. Anak-anak pernah ke laut atau ke pantai? Pernah dong. Contohnya pantai yang sering kita kunjungi yaitu pantai atau pantai Sibolga kan? Pandan. Ya, jadi kemudian kerak daratan itulah tempat kita berpijak ini. Ini merupakan daratan yang tersusun dari tanah, batu-batuan, ya kan? Nah, kemudian kita masuk ke lapisan kedua, yaitu lapisan mantel. Lapisan kedua, lapisan mantel. Lapisan mantel ini adalah lapisan paling tebal ya. Lapisan mantel ini yang paling tebal, yang berfungsi untuk melindungi inti luar dan melindungi inti bumi. Nah, inti bumi dibedakan menjadi dua ya, yaitu inti luar yang ini. Perhatikan ya anak-anak ibu yang cantik dan yang ganteng ya. Inti bumi dibagi menjadi dua, yaitu inti luar dan inti dalam ya. Setelah itu kita tutup tentang lapisan bumi. Nah, kita tetap membahas tentang kerak bumi. Kerak bumi tadi ada berapa ibu bilang? Dua. Kerak samudra dan kerak daratan. Ya. Jadi di kerak samudra ini dan di kerak daratan ini terdapat berbagai macam sumber daya alam. Ya, pintar sekali ibu. Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kita buka lagi agar anak-anak ibu lebih mengerti dan lebih paham tentang materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Ya anak-anak, kita masuk ke sumber daya
Sumber daya alam. Alam. Ya, sumber daya alam. Anak-anak ibu harus semangat dong. Nanti kalau tidak semangat gimana masuk pelajarannya? Nanti kan ujian bingung. Ya kan? Kita harus lebih semangat lagi. Biar perjalanan kita ke sekolah tidak sia-sia. Ya kan anak-anak? Nah, ini dia tentang sumber daya alam. Ada berapa tadi ibu bilang sumber daya alam? Ada 2, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui di laut. Di laut ada banyak sekali. Contohnya seperti apa? Seperti ini, ikan. Ikan di laut berbagai macam jenis dan beribu-ribu ekor macam ikan yang terdapat di laut. Nah, apalagi laut Indonesia ini sangat kaya, ya kan? Nah, kemudian sumber daya alam yang dapat diperbaharui di daratan, contohnya apalagi seperti hutan, tanah yang tidak akan pernah punah. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu untuk keseluruhannya, yaitu seperti minyak bumi, apalagi minyak bumi, perak, tembaga, aluminium, belerang, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke penyebab kerusakan sumber daya alam. Jadi anak-anak ibu, walaupun bumi kita ini cepat ketinggalkan ini, harusnya kita rawat dengan baik agar tidak mengalami kerusakan, ya. Dan sesuatu itu jika selalu dipegang dan tidak dirawat akan rusak. Contohnya sumber daya alam juga bisa rusak. Nah, seperti gambar yang ibu bawa, anak-anak ibu perhatikan untuk kerusakan bumi itu pertama seperti membuang sampah sembarangan, apalagi di selokan, ya kan? Jadi sampah akan menumpuk. Kemudian datanglah hujan. Setelah hujan datang, hujan tidak dapat mengalir dengan baik melewati selokan. Nah, terjadilah penyumbatan dan banjir. Jadi apa? Kita juga kan yang susah, ya kan anak-anak? Ya, kita juga yang susah. Kita tidak bisa beraktivitas dengan baik. Rumah kita tergenang air, banyak lumpur di mana-mana, sampah. Nah, kemudian penebangan hutan secara liar. Contohnya di sekitar sekolah kita ada kan pohon-pohon. Nah, jika itu ditebang secara liar, nah hari kan semakin panas, lapisan ozon kita semakin tipis. Jadi pada siang hari apabila matahari langsung menyinari bumi, kita tidak ada tempat lagi untuk berteduh. Sementara pohon-pohon yang besar itu, misalnya contohnya yang lebih mudah, yaitu tempat kita berteduh, ya kan? Oke. Kemudian upaya mengatasi kerusakan sumber daya alam apa saja? Contohnya penanaman pohon, penanaman tumbuh-tumbuhan agar kemudian kelak di beberapa tahun ke depan bisa dimanfaatkan oleh anak, cucu, dan cicit kita, ya kan anak-anak? Ya, baiklah sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya ibu berikan tugas agar anak-anak ibu menggambar di rumah tentang struktur lapisan bumi. Gambar dengan sesuai warna yang anak-anak sukai. Ya, baiklah. Sudah jam berapa? Ya, sudah lebih sudah hampir 1 jam kita belajar. Jadi anak-anak ibu pasti lelah dan butuh istirahat. Baiklah anak-anak, cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Semoga anak-anak ibu dapat memahami apa yang ibu sampaikan tentang materi kita pada pagi hari ini, agar nanti ujiannya lebih mudah untuk dijawab. Baiklah, untuk menutup pelajaran kita
pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa, yaitu berdoa dimulai, berdoa selesai. Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak-anak ibu boleh istirahat sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.